Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Safitri Manopo, jurusan Ilmu Hadis semester 1, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 223062013. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang bertema sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Yang pertama yaitu ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, sedangkan menurut istilah, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma dalam menetapkan suatu hukum, karena segala persoalan dikembalikan kepada beliau apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya. Yang kedua ialah qiyas. Secara etimologi, qiyas menurut arti bahasa Arab ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamankan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi, menurut ulama usul qiyas berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas ini sebagai upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Ijma ditinjau dari cara penetapannya ada dua, yaitu ijma sukuti dan ijma syar'i. Ijma sukuti yaitu pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam tidak menyepakati apapun. Ijma sukuti ini dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, diamnya mujtahid itu betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Yang kedua, keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang bisa dipakai untuk memikirkan permasalahannya dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan hasil pendapatnya. Yang ketiga, permasalahan yang difatwakan oleh mujtahid tersebut adalah permasalahan ijtihad yang bersumberkan dalil-dalil zani atau dugaan. Lalu ijma syar'i. Ijma syar'i yaitu semua para mujtahid pejuang Islam mengemukakan pendapat mereka masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qada memberi keputusan. Artinya, setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengungkapkan secara jelas tentang pendapatnya dan kemudian menyepakati salah satunya. Selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Di sini qiyas mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kekuatan hukum karena adanya ilat yang ada pada asal. Dan adapun tindakan tersebut pada umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu qiyas aulawi. Qiyas aulawi adalah ilat yang terdapat pada far'u cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal. Misalnya mengkiaskan hukum haram, memukul orang tua. Yang kedua qiyas musawi, yaitu qiyas di mana ilat yang terdapat pada far'u sama bobotnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal. Contohnya keharaman memakan harta anak yatim. Yang ketiga qiyas al-adna, yaitu di mana ilat yang terdapat pada far'u cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asal. Contohnya mengkiaskan hukum apel kepada gandum. Yang terakhir yaitu pentingnya ijma dan qiyas dalam agama Islam. Apabila kita tidak mendapatkan hukum dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, maka kita tinjau apakah para ulama kaum muslimin telah ijma. Apabila ternyata demikian, maka ijma mereka kita ambil dan kita laksanakan. Para ulama bersepakat bahwa yang dijadikan landasan oleh ijma hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, untuk qiyas masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini.
Salah satunya adalah kias tidak dapat dijadikan landasan bagi ijma, karena kias mempunyai beberapa segi yang bermacam-macam. Di segi lain, kehujjahan kias bukanlah sesuatu yang disepakati, sehingga tidak mungkin kias dapat dijadikan landasan bagi ijma.